Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan baru setelah kematian. Jadi hidup manusia ada dua tahap, saudara. Hidup sementara di dalam dunia yang sekarang kita hidupi, dan hidup di dalam kekekalan atau di akhirat nanti. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, adalah salah besar jika orang berkata bahwa hidup hanya sekali saja, yaitu saat di bumi ini. Dalam Yesaya 22 ayat 13, di sana dikatakan, tetapi lihat di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, seorang kaya yang bodoh juga berkata kepada dirinya sendiri. Misalnya kalau saudara lihat di Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-19. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, orang kaya ini lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Jika hidup ini hanya sebatas lubang kubur, buat apa kita berlelah-lelah melayani Tuhan? Tekun dalam ibadah dan mempertahankan iman di dalam Kristus. Pengkhotbah mengingatkan saudara dan saya, selagi masih ada kesempatan, biarlah kita gunakan waktu yang ada untuk mengejar perkara-perkara yang menuju kepada kekekalan. Biarlah waktu-waktu yang kita lewati ini adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mengurapi kita dan memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Terlebih bagi saudara yang masih muda. Masa muda adalah masa emas bagi saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan dan juga sesama. Kita tahu usia muda adalah masa yang rawan bagi seseorang karena kebodohan melekat pada hati anak muda. Tertulis di dalam Amsal 22 ayat 15 dikatakan begini. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan membuat mereka gampang jatuh dalam dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah sia-siakan kemudaanmu. Potensi dalam dirimu adalah harta termahal. Persembahkanlah itu kepada Tuhan sebagai alat kebenarannya, sehingga masa mudamu menjadi teladan bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan mengingatkan engkau, hai anak-anak muda, di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dikatakan begini, di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, selagi masih ada kesempatan, dan bagi saudara yang masih muda, pergunakan kesempatan, pergunakan waktu ini untuk memuliakan Tuhan,
apalagi di masa-masa yang sukar, di masa pandemi COVID-19 ini. Hanya berjalan dengan Tuhan dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat hidup kita akan bisa bertahan dan akan keluar menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat yang sangat berguna di tangan-Mu. Kami boleh gunakan waktu yang kami lalui di hari-hari yang ada di hadapan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dan juga seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Berkati kesehatan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan juga ekonomi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Amin.